Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Apa kabar Anda semua? Baik. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas Nopal PMS Muzafar telah membaca doa, memimpin doanya. Pagi ini Bapak ingin melihat keadaan siswa-siswa terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Ketua kelas, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada yang belum masuk, Pak. Jadi nanti setelah pembelajaran ini jangan lupa di akhir kegiatan kita mengisi absen di Google Classroom. Apakah sinyal di tempat kalian lancar? Insya Allah lancar, Pak. Ya, pastikan juga. Apakah suara Bapak terdengar jelas di sana? Jelas, Pak. Ya, alhamdulillah. Bapak harapkan kepada kalian semua bahwa dalam pembelajaran kita hari ini kameranya coba diaktifkan dan mikrofonnya dinonaktifkan apabila pagi. Saya yakin. Oke, tepuk tangan semuanya. Close buat kita semua. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari? Sejarah. Tentang novel sejarah, Pak. Ya, apa yang didapat dari novel sejarah tersebut? Peristiwa masa lalu, Pak. Ya, peristiwa masa lalu. Apalagi? Atau bisa disebut rekon ulang, Pak. Ya, oke. Hari ini kita belajar tentang teks. Ya, minggu lalu teks sejarah, sekarang masih bersekitaran teks. Teks yang banyak kita jumpai, baik di media online maupun surat kabar. Tentang teks Editorial. Iya, pilihannya teks editorial. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi informasi, pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Untuk tujuan pembelajarannya, Bapak minta di antara kalian membacakannya. Coba Regina baca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran: menentukan gagasan pokok teks editorial dengan benar dan tepat. Menemukan alternatif, solusi, dan simpulan dalam teks editorial. Ya. Tujuan pembelajarannya ada 3. Inilah yang akan kita bahas dalam pembelajaran ini, yang akan kita capai. Manfaat dari kita membaca teks editorial, apa yang kalian sampaikan itu betul. Pada intinya, jadi dari teks editorial itu banyak sekali ilmu pengetahuan dan kita akan lebih kritis, ya, lebih kritis menghadapi berita-berita agar kita tidak terpengaruh oleh berita hoax. Kalian akan berdiskusi di sana untuk menyelesaikan materi yang Bapak berikan, yaitu tentang teks editorial yang judulnya agar UMKM tidak mati di masa pandemi. Oke? Oke, Pak. Sudah siap? Ya, Pak. Waktu kalian 5 menit untuk membaca teks editorial yang sudah Bapak berikan di Google Classroom agar apa informasi yang kalian temukan dari teks editorial tersebut. Saya, Pak. Ya, silakan Ipan Genta. Kalau menurut saya
dalam teks tersebut penulis mengajak kita, bukan mengajak sih, tapi lebih ke arah memberikan solusi kepada pemerintah agar UMKM tidak mati saat pandemi, Pak. Ya, betul sekali. Dari bagian ini kita bisa mengetahui bahwa apa saja informasi yang terdapat dalam teks editorial, yakni gagasan pokok, fakta opini, alternatif solusi, kesimpulan, isu aktual, dan bukti pendukung. Namun, dalam pembelajaran ini dari sini, kita hari ini hanya berfokus pada menentukan gagasan pokok. Ini dia menentukan gagasan pokok, membedakan fakta opini, menemukan alternatif solusi, dan simpulan dari teks editorial. Gagasan pokok dari paragraf tersebut, ada yang tahu? Kalimat pertama, Pak. Kalimat Uta. Ya, dari Genta paragraf pertama. Dari sebuah fakta, kalimat fakta, kita harus ada ya menemukan datanya. Datanya. Di sini tertuang nggak datanya ditulis di situ? Ada, Pak. Ada. Yang mana datanya? Jumlah usaha mikro, Pak. Ya. Yang mengapa teks tersebut dikatakan opini? Ada yang bisa menjawab? Belum bisa dibuktikan dan biasanya bisa menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ya. Jadi apa buktinya bahwa letak alternatif solusi itu di paragraf ketiga? Ada kata seharusnya. Ada kata seharusnya. Jadi apa alasannya itu simpulan Anopal PMS? Itu, Pak, berisi inti dari pokok permasalahan dari seluruh paragraf, Pak. Ya, jadi sekarang kita menuju Google Classroom di sana untuk mendiskusikan teks editorial yang sudah Bapak sediakan. Silakan menuju kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi. Bapak beri waktu 30 menit. Ya. Ini gambar apa? Mudah-mudahan zebra menurut pikiran kalian ya. Iya. ternyata zebra bermuka gorila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Agustina. Silakan. Saya akan membacakan jawaban nomor 1. Pada paragraf pertama, gagasan pokok terdapat pada kalimat pertama, yaitu dampak dari pandemi COVID-19 yang menghancurkan sektor ekonomi dan bisnis. Akan membaca hasil diskusi nomor 2. Kalimat fakta. Terdapat pada paragraf pertama, yaitu ditunjukkan melalui kalimat saat krisis ekonomi 1998, UMKM berperan sebagai penyelamat ekonomi nasional. Karena di tengah banyaknya industri berjatuhan, ekspor UMKM justru naik berlipat-lipat. Opini terdapat pada paragraf ketiga, terdapat 2 kalimat opini, yaitu kalimat yang pertama adalah terganggunya sektor UMKM itu harus diwaspadai karena akan menimbulkan dampak lebih buruk bagi perekonomian nasional. Pertama, terdapat kalimat alternatif solusi pada paragraf ke-9 yang ditunjukkan melalui kalimat pertama, yaitu selain itu perlu pula kesungguhan pemerintah untuk melakukan pembinaan agar makin banyak UMKM
mampu terhubung dengan ekosistem digital. Kalau ingin memberikan komentar atau saran terhadap hasil diskusi kelompok 2, disilahkan. Kelompok 1 kurang berkesan lah menurut saya, karena dari kalimat di atas kurangnya ketegasan dalam solusi tersebut. Dapat dilihat dari kalimat selain itu perlu pula. Nah, seharusnya kalimat tersebut diganti seharusnya dibutuhkan kesungguhan. Kelompok 2 yang ingin memberikan tanggapan, silakan. Kan kalimat alternatif solusi itu menurut saya adalah kalimat yang memberikan solusi, Pak, ya. Iya. Kan di dalam kalimat yang saya bacakan tadi terdapat kata perlu pula. Perlu pula itu kan seperti memberikan saran gitu kan, Pak. Iya. Jadi menurut saya apa yang saya dapatkan ini menurut saya merupakan kalimat alternatif solusi. Ya, tanggapan dari kelompok 1 dari alternatif sudah setuju, hanya saja tadi Perlunya lebih ditegaskan kalimat. akan Bapak jawab ya. Alternatif solusi itu cara pengarang untuk memecahkan masalah. Jadi ada berbagai cara yang dia lakukan dengan menggunakan, ya tadi sudah dari contoh, ada kata lagi pula, sebaiknya, seharusnya. Nah, jadi dari banyak alternatif solusi, kata apa yang dipakai oleh pengarang, itulah cara dia untuk membawa pembaca untuk mengikuti solusi yang diberikan oleh pengarang. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk tangan, kita berikan aplaus untuk kedua kelompok. Dan untuk semuanya juga aplaus karena telah aktif berdiskusi. Pembelajaran kita hari ini, kita mengetahui bahwa teks editorial itu adalah teks yang berisikan gagasan pokok, fakta dan opini, alternatif solusi, serta simpulan yang disampaikan oleh penulis atau redaktor. Ya, dari apa yang kita dapat pada hari ini, Bapak beri waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan yang sudah Bapak sediakan. Dilihat dari tampilannya ya, sudah 2 orang yang telah menyelesaikan. Rata-rata Bapak sudah menyelesaikan hasil tugasnya. Di sini sudah bisa dilihat masing-masing ya. Bisa, Pak. Nilainya sangat memuaskan sekali ya. Oke, terima kasih Pak. Dari materi yang telah saya pelajari hari ini dan telah dilakukannya diskusi panjang, saya menjadi paham apa itu teks editorial. Tentu saja selain itu, dari materi hari ini dapat menambah pengetahuan saya bagaimana menentukan gagasan pokok, membedakan fakta dan opini, serta bagaimana cara memberikan solusi atau membuat alternatif solusi. Setelah pertemuan materi kita hari ini, minggu depan kita akan membahas materi yang sama, tapi topiknya berbeda, yaitu kita menentukan unsur ya dan kebahasaan dalam teks editorial. Bapak minta kepada kalian selalu melakukan literasi pembelajaran, banyak membaca di rumah ya. Apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu dan ibadah buat kita. Silakan Nopal PMS. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita menutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas dan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah belajar hari ini. Semoga tetap semangat ya. Baiklah, akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.